Masih bersama gua Erwin Wu, dan di episode kedua ini gua sudah bersama salah satu aktor watak yang dimiliki perfilman Indonesia. Ada Rahman Afri. Oke. Mantap. Sehat Bang Rahman? Alhamdulillah sehat, Win. Sehat. Sekarang lagi jalan film apa? Terakhir kemarin Musrik. Ini plesetan atau? Enggak. Judulnya Musrik Dosa Terkutuk. Oh, Dosa Terkutuk. Oh, gue lupa, sebelum kita mulai ngobrol seperti biasa akan ada tebak-tebakan dulu. Aduh, gue belum siapin yang tadi. Gue udah nyiapin nih. Apa tuh? Tebak-tebakan film apa yang tentang banyak duit tapi nggak kelihatan. Duit tapi nggak kelihatan. Warkop Reborn. Salah. Apa dong? Orang kaya nyaru. ada nggak? Aduh, gua belum siapin lagi. Film horor yang berpendidikan. Apaan? Nggak tahu. Suster Ngesa. Apaan anjing? Enggak ada, susternya kan akademi dia. Oh iya. Kurang ya. Gede lagi. Aduh, enak banget main giniin ya. Iya. Dan sesuai judul podcastnya It's a Wrap, hal apa sih yang lu rasain ketika ngedengar sebuah produksi film ketika selesai It's a Wrap gitu? Ada perasaan seneng atau? Gua nggak seneng malah. Hah? Nggak seneng. Karena kalau yang gua alamin terakhir ini setiap syuting tuh banyak banget yang disituin yang gua pelajari gitu. Kan selama ini kan gua ada di stand up gitu kan. Tiba-tiba dapet tawaran main film, wah ini ilmu baru. Yang gua kalau mungkin ikut sekolahnya bayarnya kan mahal gitu. Oh iya benar. Jadi gue setiap dapat callingan tuh lebih banyak belajar sih gitu. Jadi hitung masih belajar tapi dibayar gitu. Enak banget ya. Iya. Gitu. Walaupun bayaran itu belum gede banget, menurut gue masih layak sih. Kayaknya, oh iya memang lu belum pantas dibayar mahal. Gitu. Iya, proses belajar iya. lah intinya. Jadi kalau misalnya ada udah selesai is a wrap gitu, kayak, aduh, nungguin job lama banget kan gitu. Iya. Belum ada callingan. Pengennya gue sebenarnya lebih arah ke ayo dong callingan lagi. Ketemu teman baru lagi atau PH baru lagi tuh. Benar. Buat gue kayak wah banyak ilmu lagi nih, ngobrol lagi gitu. Gue tahu memang bayaran oke lah, nggak memang belum gitu, tapi paling nggak gue dapet ilmu dulu gitu. Jadi sekarang setiap gue dapet job film lebih banyak belajar ya, Win. Karena proses berarti bisa dibilang setiap film syutingnya beda-beda gitu, ilmu yang lu dapetin. Beda dalam hal apa? Mungkin kemarin ya oke lah gua belajar acting, sekedar acting doang gitu. Nah udah masuk ke yang kayak film kemarin nih, ke pendalaman karakter gitu-gitu. Sampai segitunya? Iya. Dan gue baru tahu ternyata acting nggak segampang itu gitu, bukan yang hey kamu mau kemana? Nggak gitu. Ternyata wah gila bener. Iya. Seribet itu. Dan katanya senior bilang acting yang bagus itu adalah acting yang nggak acting. Gitu. Oh nggak kelihatan, natural aja. Ya beda sama yang acting. Kan saya sudah bilang kamu jangan ke sana. Nah, itu kan acting banget tuh, ya kan? Iya, itu beda. Iya benar. Jadi acting yang benar adalah nggak acting. Nah, lu punya basic acting dari mana, Bang? Sebenarnya nggak ada. Terus sama kok sekali. bisa dapat kerjaan syuting film jadi aktor? Ya balik lagi sih, awal modal berani aja. Modal berani. Berani ya, aja. Semua orang juga berani tapi berani ngambil resiko aja, udah gitu aja, Win. Awalnya di film pertama itu kalau nggak salah Get Up Stand Up kan film pertama. Get Up Stand Up. Dan baru yang kedua itu diajak sama Ernest. Cek toko sebelah. Oh lu ini siapa tuh namanya? Pak Ali yang opening scene-nya kan? Ya inget. Dan hebatnya Ernest selalu mau ngasih jalan mulu buat gua gitu. Ya. Nah di situ tapi gua manfaatin adalah buat belajar. Ya. Satu, mumpung Ernest percaya dan gua pakai belajar. Alhamdulillah sampai sekarang setiap ada film gua belum tentu diajak gua kan gitu. Mencet sendiri. Iya. Soalnya ada film dia gua gak diajak.
Tapi maksudnya kan gue penasaran ketika lu diajak film itu lu ngelewatin casting gitu enggak? Enggak. Jadi langsung semua film lu? Karena gue kemarin tuh kayak di casting, gue pernah casting Win berapa kali, nggak pernah lolos. Iya, beda. Ya enggak, lu film kan kurang lebih 10 mah 10. ada lah ya. Ada 10 tanpa casting semua. Tanpa casting. Kok bisa sih bang? Bukannya kayak artis-artis ya hitungannya, apalagi lu kan yang emang basicnya bukan aktor ya. Kok bisa dipercaya untuk lu aja nih yang meranin karakter ini gitu? Katanya karakter itu dilihat dari fisik juga. Iya benar. Terus dari kebutuhan, misalnya kayaknya gue butuh yang tua nih, oh dia tua, udah itu doang. Yang tua mah banyak, kenapa lu yang dipilih gitu pertanyaan gue. Nah mungkin ada basic lain kan gitu, pernah main sinetron atau film yang lain gitu. Jadi ada pertimbangan lagi gitu. Nah kalau kemarin film yang Musrik ini, yang bulan puasa kemarin gue syuting, ternyata itu casting directornya nonton I'm Perfect series yang adegan gue sama Aci yang gue nangis. Oh iya ingat. Nah dilihat ini bapak-bapak tua jelek kok bisa nangis gitu, berarti aktingnya bagus dong. Nah, dia nggak tahu gue bisa nangis. Beban hidup gue berat. Aduh. Nah, lu yang ya oke lah kita bicara yang Perfect series yang scene lu nangis sama Aci ya. Itu prosesnya gimana sampai bisa nangis kayak gitu? Apakah emang bener-bener ngedalemin ceritanya atau lu inget cerita lain yang buat lu nangis gitu? Nah, kalau itu mulai dari reading. Dari reading gue tuh udah baca kok gua ini kayak gua gitu. Ceritanya. Maksudnya yang gua tuh sama anak emang begitu sayang gitu. Jadi mungkin nggak bisa gue pukul rata juga seorang bapak-bapak atau ayah kayak gitu. Tapi sayang gue sama anak, gue nggak pernah pengen nunjukin. Tapi sesuatu ada yang gue kasih gitu. Ya paham. Ya artinya gue nggak bisa yang kayak orang-orang tuh sini sayang, sini wah peluk gitu. Enggak, gue nggak bisa. Nah makanya di Imperfect itu kayaknya ini gue nih kok. Tapi anak emang sama gue curiga gitu. Nah di kenyataan hidup gue gitu juga sih. Oh gitu juga? Iya. Sama persis? Iya. Jadi kayak anak sama gue dikirainnya cuek. Padahal apa yang gue cari itu buat dia gitu. Anjay. Itu gue makanya kenapa dari mulai reading gue nangis ya karena itu. Terus pas di lokasi yang gue bikin apa nggak nyangka itu justru si Aci nangis kejer. Padahal waktu reading dia nggak nangis. Lu dari reading udah nangis? Udah nangis. Kenapa keinjek? Horor bunyi horor. Enggak kok lu semendalam ini tuh karakternya sampai benar-benar kayak lu resapin banget ceritanya. Oh gua berantem sama anak gua gitu-gitu. Ya jadi gue diajarin sama Ence bagus. Jadi beberapa kali dia ngasih kesempatan sama komik-komik. Salah satunya gue diajak main teater. Di situ Ence dibantu sama anak-anak IKJ yang teater juga. Jadi setiap baca skrip itu kita harus ngedalemin Win. Peran lu siapa, ini adegannya gimana. Terus di waktu adegan itu lu berbuat gestur itu harus didalemin gitu. Jadi waktu gue dapet skrip dari Imperfect tuh gue baca, oh berarti gue mau nunjukin ke Aci kalau Aci itu salah paham sama gue cara kayak. Nah itu dari mulai situ udah mulai dapet gitu. Jadi kesini gue udah mulai ngerti lah dikit-dikit tuh ilmu acting gitu lah. Jadi setiap ada yang ngomong gue dengerin gitu. Nah tapi ya maksudnya gue kan ya untuk menciptakan nangis sampai keluar air mata kan kayaknya agak sulit deh kayaknya. Nggak tahu deh. Ada treatment khusus kah dari lo gitu? Nggak ada sih. Karena gue di hayati ya kali. Di dalemin kali. Dirasa, apa ya? Dirasain. Oh. Kalimat ini juga dialognya lupa lagi sama si Aci tuh. Ya intinya kayak tentang salah paham lu pengen kawin lagi kan. Ya. Padahal niat baik ayahnya adalah ngasih kado. Ngasih kejutan sama dia. Ya karena ulang tahun. Di satu sisi nih ayahnya Prita baru ditinggal sama ibunya yang memang ayahnya kurang perhatian nih. Tiba-tiba ditinggal sama ibunya, dia nggak tahu. Nah si ayahnya ini kan pengen dilihat sama anak yang seolah-olah ayahnya dulunya juga perhatian padahal enggak. Benar. Makanya ayahnya nanya nih
sama orang-orang di sekitar yang deket sama si Aci gitu. Si Aci suka makan apa sih, makanannya apa aja kayak gitu kan, dia suka warna apa, sampai tanggal ulang tahun anaknya aja kan ayahnya nggak tahu. Nah itu mungkin ya disitulah seorang ayah biasanya gitu, cuek tapi ada perhatian sebenarnya. Berarti benar-benar yang mendalami banget. Itu gue sih sebenarnya kayak di rumah tuh begitu, Sama lah kurang lebih ya. cuek tapi punya perhatian gitu, nggak bisa ngomongin lah, karena menurut gue sayang itu nggak diucap tapi dikasih lihat gitu kan. bentuk Iya. gestur atau segala macem lah. Ngobrolin gue ya. Wah. Film apa sih? Kurang lagi. Kalau kurang ditepuk tanganin. Lebih ntar gue ini teriak belum. Lebih susah acting drama atau komedi? Drama. Lebih suka drama atau komedi? Sekarang drama. Udah sedalam itu lu suka drama. Karena pendalaman karakter, apalagi dikasih karakter yang antagonis, wah suka gue sekarang. Oh iya. Suka karena harus banyak yang dipelajari, dikulik gitu. Oh jadi proses belajar aja. Ya Nah tapi kan untuk awal-awal kan pasti banyak salah dong. banyak banget, dan gue nggak nyangka kalau itu tuh emang kurang bagus gitu. Acting nggak segampang itu kan. Ternyata gue pikir cuma ya udah ngapalin skrip, oke action, ternyata nggak segampang itu gitu. Ya. Dari mulai pertama juga kita udah mulai oke. Nih sedikit ya, kemarin tuh gue dapet di Musrik orang Jawa yang sedikit udah tua, orangnya sok tahu, agak bengis, berarti gesturnya orang bengis gimana. Oh sedetail itu. Terus kalau orang yang sok tahu tuh kalau ngomong kayak gimana. Terus yang diomongin apa. Jadi ceritanya gue udah tua nih. Ini yang gue masih inget ya dialognya nih. Ya emang udah tua juga sih. Enggak, maksudnya tuanya di atas itu gitu. Oke. Jadi ada anak muda datang, nanya, sampean pernah ke sana? Dulu, tiap tahun desa ini selalu makam, ziarah ke makam wali. Tapi sejak kejadian di Gunung Srantil itu, sudah tidak ada lagi yang ziarah. Gitu? Ya. Anjay keren banget lo. Sumpah keren banget. Ah, Enggak serius. aja lu ah. Jadi ketagihan. Gue udah bilang tadi jarang-jarang aja. Oh jarang-jarang aja. Sering Iya, banget. iya, iya. Tapi itu salah satu. Iya tapi serius Satu bagus satu banget. scene gitu. Lah, lu lebih banyak satu scene selewat gitu berarti. Ada yang panjang sama Matias Mucus tuh di Film awal. apa? Udah Film tayang? ini? Oh Musrik ini. Iya Musrik. Belum tayang. Belum, tahun ini udah mulai kayaknya mulai apa namanya? Promo. Karena kemarin udah di Trans 7 juga kan. Iya, Dan naik. Doain aja Win lah, mudah-mudahan tayang, itu bisa ngebantu lagi kan gitu. Oh iya benar-benar buat portfolio. Iya, aduh gue seneng banget tuh jadi antagonis gitu. Iya jadi kayak dapet gitu. Iya. Gue juga nggak sabar ngeliat acting lu sih. Karena gue kenal lu ya kan di tongkrongan ya udah bercanda-bercanda aja, nggak pernah ngeliat lu yang sampai yang kayak saya dari dulu. Dan itu kan gue dua karakter Win. Itu yang udah tua. Kalau waktu yang mudanya juga nggak harus dalam suara gitu, nggak harus diberatin. Jadi kemarin tuh waktu reading, oke bang, agak berat dikit tunnya. Oke turun, kunci. Itu waktu reading kunci Win. Sampai ke syuting, kuncinya gimana coba? Kan Beda pasti iya. Di lokasi juga masih gitu yang oke sip, tahan ya tahan. Oh segitunya. Ya sampai ke gestur. Misalnya gua gestur gini. Bang, gestur orang kampung nggak ada yang begitu, ini begini tuh orang kota. Gestur orang kampung gimana? Ya udah. Nggak kepikiran gue sih karena Aduh, makanya itu disituin gue seneng setiap reading tuh. Ini ilmu banget. Iya. Ya buat kedepannya ya. Iya iya. Makanya sekarang kalau dapat job itu, yang gue cari readingnya tuh, acting coach sih. Oh kalau reading itu dapat acting coach? Dapet, karena kan pendalaman karakter. Oh baru tahu gua. Wah jalannya juga, wah ini mah jalannya masih Rahman ini. Ayo jalannya Mitro gimana? Sampai di wax gitu ya? Iya, duduk. Ih keren. Waduh, Win. Pokoknya luar biasa. Jadi banyak. Gua anggap ini dunia film. Kalaupun gua dapet job, ini hitung-hitung gua lagi dipanggil untuk kuliah ikut pendidikan. Job mah apa uang ntar dulu lah. Mungkin nanti
orang akan menyesuaikan itu. Menurut gue melihat jam terbang juga kan. Tiap tahun saya yang mengantar mereka ke Gunung Serantil. Sampean udah ngerti seperti itu. Tiap tahun saya yang ngantar mereka ke sana. Gak percaya kalian? Gituin lah. Respect, keren banget, keren. Lah, lu kan orang Betawi asli kan? Dapat karakter Jawa. Nah, Jawanya ini berat lagi, Win. Pokoknya film ini orang nonton, oh ini Jawa. Gimana caranya biar orang lihat ini bukan Jawa Timur, bukan Jawa Tengah. Oh. Ini waktu ngomongin masalah Gunung Serandil. Gunung Serandil apaan? Ada Gunung Serandil. Itu kita orang Jawa ngomong Gunung Serandil itu nggak Gunung Serandil. Tapi? Gunung Serandil. Oh, ada logatnya, D. agak medok-medok gitu ya. D-nya tuh D di tengah tuh ya. Del. Gunung Del. Serandil. Nggak bisa. Ulangin sampai bisa lu 12 hari di situ. Serandil doang tuh. Gunung Serandil. Enggak, itu masih Indonesia. Yang benar gimana? Gunung Serandil. Gunung Serandil. Oh, enggak. Jangan logatnya tapi Enggak, gua sih sejam kuat ngomong Gunung Serandil sih. Tapi Lah, lu belajar itu? belajar. Diajarin acting coach? Diajarin. Berapa lama? 12 hari. 12 hari ngomong Gunung Serandil? Iya. Sama itu apa? Dialek Jawanya. Tapi buat gua itu tantangan baru dan ilmu baru. Setiap selesai tuh buat gua, waduh, gua pengen ngulang lagi, dapat itu lagi. Sekarang jadi kayak gua pengen nih dapat peran film action yang antagonis gitu, yang dingin. Oh, yang belum pernah lu dapat Ya, sebelumnya. misalnya kayak film apa The Raid, lu tau nggak? Tahu. Ray Setapi yang jadi kepala geng narkoba. Iya kayaknya. Gue lupa ingat. Yang di apartemen, yang nembakin anak buahnya tapi kayak nggak punya dosa, yang nggak ada beban, dia habis nembak terus mukul pakai kampak, palanya slow aja. Gue pengen kayak gitu tuh. Ini keren. Dengan yang mukanya tuh Serius gitu. iya, dingin kayak nggak punya dosa. Pengen banget gue tuh. Iya men, tantangan tuh. Nah, tapi kalau lu kayak semisal kelar syuting yang lu dapat sosok antagonis atau orang Jawa kayak gitu, syutingnya agak lama, masih suka nyangkut gak ke kehidupan biasa lu di luar ini? Enggak. Langsung lepas gitu Langsung aja? lepas. Kok bisa? Iya, Biasanya kan ada suka beberapa yang ke Iya, bawah ke bawah, gitu. iya. Gua Lu enggak. Berarti hitungannya udah expert lu, Bang. Enggak dah. Enggak juga. Enggak, maksudnya emang ya udah kan udah selesai gitu. Tapi kalau mau dibawa disuruh baru. Lambean sebelah mana? Saya kok diajak kayak gitu. Sulit. Gue ngebayangin 12 hari ngomong Gunung Serandil. Iya. Gue ngomong D aja nggak boleh, itu dibentak. Jangan D Serandil. Gunung Serandil. Serandil. Ayo Serandil. 2 hari gue nongkrong di warung kopi yang orang Jawa. Gue dengerin dia ngobrol. Gue pengen cuma dapat dialognya doang. Oh, orang Jawa kalau ngobrol gini gitu. 2 hari gue ngopi di situ tuh. Cuma untuk Ngedengerin dialek orang Jawa. biar fase ngomong Gunung Serandil. Iya. Ngomong, oh orang Jawa ngomong gitu. Oh, gesturnya gitu. Gue liatin gitu. Sampai kayak gitu. Waduh. Selain karakter orang Jawa, karakter apa lagi yang anjing ini susah banget nih? Sejauh ini, oh itu cuma belum tayang filmnya juga tuh. Boleh disebut judulnya? Boleh sih, Kuburan Dalam Rumah. Kuburan Dalam Rumah. Sama Wulan Guritno. Oh, Wulan Guritno. Itu juga kayak dibilang psikopat, bukan bipolar apa gimana ya? Ya gue sebagai eksekutor aja, ngebunuh orang gitu. Oh. Di film itu. Itu sebagai apa? Sebagai eksekutor. Ini karakternya. Antagonis. Oh. Yang dingin itu dilihat orang dingin tapi tahu bunuh orang gitu. Gimana Bang, coba? Boleh nggak? Jangan lah, itu belum. Soalnya Belum tayang. Iya, belum tayang dan belum tahu juga. Iya. Kalau yang ini kan udah mau tayang. Tapi itu susah lu ngerasainnya. Paling Oh, susah. lumayan. Itu sebulan itu pendalaman karakternya. Sebulan juga. Sama. cuma untuk sebagai eksekutor. Iya. Sama, diajarin jalan. Terus Sampai suara. jalan juga Iya, diajarin. Sama. Itu bagus juga sih. Cuma mau dipromoin belum tahu mau tayang apa enggak kan. Iya, masih belum tahu. Itu bagus juga. Jadi dari mulai film itu gue udah mulai belajar acting. Oh, kayaknya acting nggak segampang itu. Dan gue tertarik untuk belajar. Kayaknya belajar gue ini. Belajar. Jadi setiap dapat callingan angka gue nggak terlalu pikir banget lah.
yang penting dapat dulu gitu. 100 juga jalan. 150 lah. Tapi itu maksud gua ya kan kebanyakan lu dapat kesempatan ya bersyukurnya adalah dapat kesempatan belajar sekaligus dibayar gitu. Iya. Lu ada di luar sana ngambil kursus kayak artis, kursus acting gitu enggak? Sejauh ini gue belum nyari, cuma kalau ada kesempatan peluang yang ngajak main teater gue mau. Karena ternyata ilmu acting ada di teater. Ada di teater. Teater Semuanya. Ya, Karena lu dulu pernah main teater juga kan? ya Yang Kang Ence ya? Ence 2 kali. Nah, 2 kali. 2 kali. Oh dari situ proses belajarnya. Ya dari situ gue mulai tahu tuh, dikasih tahu sama Ence sama teman-temannya. Ini acting begini. Ini gestur begini. Di waktu dapat peran antagonis lu harus gini. Di waktu dapat orang yang baik jadi begini. Badan lu begini, orang bijak begini. Aksi reaksi itu semua diajarin sama Kang Ence. Makanya kalau dilihat film-film Ence, coba lu perhatiin semua film Ence setiap dapat karakter apa beda. Pasti beda ya? Pasti beda Ence. Iya. Salah satunya gua kayak udah mulai respect semenjak diajak dia tuh. Teater. Ya teater. Ngeliat dia tuh udah anjing. Keren banget. Gila lu. Oke lah mungkin rezeki lu belum dapat yang besar tapi hormat gua sama dia tuh. Gila sih itu orang. Iya Win, ternyata pada akhirnya gua ngeliat ke aktor-aktor besar, artis-artis besar, gua akan lebih geleng kepala lagi. Ini gua ngeliat yang segini aja gila berat. Kagum banget gitu. Apalagi gua tahu. Karena gua tahu sekarang lagi ngerasain proses nih Win. Benar-benar pasti gitu. Nggak segampang itu ternyata jadi aktor walaupun mereka dapat pemeran utama tuh yang ya gila gue dapat cuma 10 scene aja kayaknya udah bengek gitu kan. Apalagi mereka yang dapat karakter kayak siapa ya, Reza Radian yang dapat apa Habibie ya, jadi Habibie Ainun. Iya. Itu harus jadi Habibie tuh kayak gimana. Oh iya, katanya ada sampai pendalam karakternya tuh berbulan-bulan sampai benar-benar ngerasukin gitu. Yang gue dengar kalau nggak salah juga Warkop Ribuan ya. Warkop Ribuan. Yang siapa? Abimana sama si itu. Tora. Iya sampai 6 bulan itu kan readingnya. Anjay, keren banget. Karena harus mirip Kasino Dono itu harus mirip banget. Iya benar. Gestur. Dan di situ gue udah mulai tertarik tuh Win. Masa reading sampai 6 bulan? Kenapa? Itu belum dapat jawabannya tuh. Setelah gue udah film 2 ini yang punya karakter, percaya gue kalau 6 bulan tuh. Gila. Film kuburan dalam rumah aja gue reading sebulan. Nah, film pertama lu kan adalah Get Up Stand Up ya. Itu kan kalau nggak salah filmnya itu setelah kompetisi Suci 5 Kompas TV. Benar. Berarti kan itu tanpa proses casting. Nggak ada casting. Nggak ada, langsung ya udah teman-teman komik aja yang main. Iya. Nggak ada kagok-kagoknya lu depan kamera. Kagok. Masih tegang karena gue sadar kamera. Gue lagi syuting nih tuh ada kamera. Ini ya? Iya, sadar kamera gue. Tahu. Dan itu kalau gue nonton gue malu sekarang gitu. Iya. Ya karena film pertama. Tapi pada waktu itu nonton sih, gila keren banget karena belum pernah main. Tapi kalau sekarang nonton, gue itu tuh dilihat sama gue. Pas nonton ada. Lu jadi ini ya apa? Pelayan rumah makan Padang. Bukan pelayan, gue yang punya. Oh, yang punya rumah makan Padang. Jadi si Babe Cabita tuh ngelamar kerja di gua, karyawan gua Diki Divi. Oh ya, Diki Divi benar. Gila. Lawannya emang beneran aktor. Kalau mereka kan Diki jam terbang ya, walaupun film ada beberapa tapi emang jam terbang beda. Iya kan? Babe emang udah terbiasa tuh. Dapat gua tegang banget itu. Beban Win, apalagi sampai dapat ancaman kan. Ancaman apa? Kalau gua nggak bagus langsung dibuang, ganti. Wah, itu harus serius sih. Iya makanya, aduh ini kesempatan nggak datang 2 kali. Teori itu gue pakai Win. Kesempatan nggak datang, gue serius dong. Alhamdulillahnya walaupun nggak jelek banget tapi sutradara puas. Puas lah ya. Puas karena waktu reading gue berantakan, nggak ngerti sama sekali. Karena emang nggak ada basic, nggak ada ngajar, nggak ada apa kan gue nggak ada. Iya benar. Jadi ya sekarang kita semuanya lah. Tinggal kembali lagi ke orang ya kan. Setiap dapat sesuatu lo mau ngeliat dari sisi mana gitu. Respect. Iya kan? Keren. Benar gak sih? Benar. Uang belakangan, yang paling penting ilmu dulu. Teori orang goblok aja, anak SMA sama anak S1 kalau kerja bayaran mahal mana? S1. Karena ilmunya paling banyak. Ya udah, kalau di sini lu baru
nggak mungkin lah langsung dibayar mahal. Lu tunggu proses, ilmu lu banyak dulu. Ya, Akan dibayar mahal, bener ya? Benar. Kalau salah koreksi saya dong. Aduh, man. Hei, nggak ada sotan sampun ya? Iya. Erwin lu. Ramanapri. Nah, proses selanjutnya adalah film kedua lu, Critical Eleven. Belum. Oh, belum. Masih ada dipanggil FTV kayak gitu-gitu. Oh, ya. Enggak, itu Oh, ke film aja ya. film. Film urutannya gini, Get Up Stand Up, cek toko sebelah, Oh, cek toko sebelah. Warkop Reborn, baru Critical Eleven, Oh. Particular, Flag 555, Gila Lundro, terus apa lagi tuh? Pelukis Hantu, Ari Kriting, Oh iya, main. Ghost Rider 1-2. Anjay, banyak juga ya film lu ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Film hantu-hantu kayaknya ada deh. Iya makanya apa ya? Yang syutingnya di Solo. Oh itu kuburan dalam rumah. Oh, kuburan dalam rumah. Kuburan dalam rumah baru musrik. Oh. Lebih banyak horor berarti akhir-akhir ini. Ya menyesuaikan tampang. Cocok di situ. Iya. Nggak mungkin dong dikasih percintaan yang orang kaya gitu, nggak mungkin. Kalaupun dapat juga gue bagian buka pagar paling. Lah tapi maksud gue dengan elu yang nggak punya basic acting lah ya, ketika dapat film keberapa lah gitu, misal yang elu harus dihadapkan sama sosok artis gede untuk tandem gitu. Panik ini. Panik. Siapa? Film apa? Ya. Pertama kalinya. Pertama kali langsung tandem tuh Kuburan Dalam Rumah. Langsung sama Wulan Guritno. Satu frame. Dan gue di situ sebagai suaminya lah, taruhlah gitu. Maksudnya tandemannya gitu. Keren. Nah, siapa yang nggak panik? Gue ngelihat dia, nonton dia dari mulai gue belum apa-apa gitu, tiba-tiba ya, mungkin salah satu dia idola gue lah. Gue fans banget sama Wulan Guritno, Tamara Blesinski, Cornelia Agatha. Gue seneng karena mereka di teater tuh jago. Di film juga acting. Di film juga oke. Tiba-tiba dapet peran sama dia. Waduh. Gue pikir orangnya udah bayangan gue kan sombong. Ruang tunggu sendiri. Iya, ternyata diajak nongkrong di bawah juga mau gitu. Maksudnya ngobrol ya udah berbagi ilmu aja. Pokoknya gue kalau ketemu sama dia mah udah sekarang ya respect lah, dan orangnya mau diajak bercanda juga. Udah akrab juga. Gak sesombong itulah. Udah ketemu Lan. Enggak gitu juga dong. Kan udah akrab. Iya. Udah berapa film sama Wulan Guritno? Kalau ini dua film. 2 film. Cuma di film yang ini gue nggak tandem sama dia. Oh. Dia jadi beda scene. ya beda scene. Kayaknya nggak ketemu dah, nggak satu frame juga sama dia. Cuma ketemu kalau di lokasi ngobrol. Oh. Akrab lah kita. Wih. Lu fitting. Selain Wulan Guritno di film ini juga langsung sama Matias Mucus. Dan agak lama juga, agak ribet juga, tapi yang gua respect dari Matias Mucus, dia support banget, bantu banget. Jadi dia mancing apa, ngingetin, lu nggak usah aku anggap gua temen lu gitu-gitu. Sampai segitunya. Iya. Respect. Ternyata aktor besar tuh gue pikir orangnya Sombong. iya gitu. Ternyata aduh masih mau berbaur ngebantu. Ini udah acting nih, kamera udah on. Gue nggak kebayang kayak. Gue ngedapet itu waktu di Warkop Reborn juga tuh dari Vino G. Bastian. Warkop Reborn tuh sebagai apa? Gue lupa. Sebagai dukun gue di atas pohon. Oh iya, gue inget, tahu. Ya jadi kan setiap film tuh kan ada pengambilan gambar berapa kali kan biasa. Benar. Dia mau mancing gitu yang. Ayo mas, ayo bang, slow aja, kita mah nggak ini. Anjing, gue ngeliat lu artis gede, aktor besar. Gue siapa gitu? Mereka yang nggak ngeliat itu. Jadi buat temen-temen tuh di luar jangan salah paham sama aktor-aktor besar yang wah sombong, enggak. Karena lu belum kenal. Aja. Iya, seriusan, gue nggak bercanda. Gue juga sempet pernah punya pikiran, wah ini orang pasti sombong. Ternyata nggak sesombong itu kan. Pasti lu ngerasain kan di lokasi juga. Iya, awal-awal. Iya. Tapi pengalaman syuting gue nggak ada bang. Ya tapi paling nggak kan pernah adaptasi lah kan. Ya, benar. Ya gila, respect lah. Jadi buat teman-teman itulah pesan gue, jangan langsung menjudge orang tuh yang sombong enggak. Iya. Percaya lah.
karena belum kenal aja. Iya, benar-benar. Benar-benar. Gila emang keren lu. Dan kita kan bicara yang ditunjukkan ke penonton adalah ya hasil akhirnya aja kan. Nah, proses di belakangnya adalah produksi kan bisa berbulan-bulan, mulai dari reading, dari penulisan skrip segala macam. Yang memorable buat lu, ada nggak pengalaman ketika syuting? Apa ya? Mungkin ketika lagi nunggu lu disentil lak-lakan lu atau apa gitu, atau yang paling buat lu senang atau yang paling buat lu bete ketika proses syuting apa? Sejauh ini belum ada sih, Win. Belum ada. Karena lu menikmati itu. Gue mau jawab takutnya lebay kan. Lu paham berarti kan? Ya. Nah, sejauh ini nggak pernah gue ambil pusing karena gue udah enjoy aja. Walaupun waktu yang kuburan dalam rumah nih ya, berangkat kita dari hotel jam 4:30 sampai lokasi jam 6:30, pulang jam 4, jam 3 subuh, cuma tidur 1 jam. Lanjut berangkat lagi. Dan gue nggak pernah ada ngerasa yang nggak ada. Nggak ngantuk. Nggak. Iya. Menikmati, nggak tahu kenapa gue juga kayak udah seneng aja. Lo tau sendiri kan gue ngerokok juga kuat apa. Ngopi kuat. Tapi sakit kayaknya jarang gitu kan. Benar. Ya udah, gue setuju, gue ngikutin teorinya orang Jepang, Win. Apa? Yang ngatur darah kita adalah otak kita. Gue baru tahu tuh bang. Robert Kiyosaki tahu? Kawasaki Ninja. Robert Kiyosaki yang ngomong kayak gitu. Enggak, Robert Kiyosaki. Orang Jepang. Yang mengatur darah kita adalah otak kita. Jadi kalau kita bilang sehat, ya berarti akan sehat. Suges dan energi itu akan ikut. Begadang lo, misalnya kurang tidur, gua sampai jam 5 mah kuat ya. Iya, benar. Karena suges kita. Iya. Ya udah kita bisa ya akan bisa. Dan itu udah faktanya udah banyak. Sampai sekarang tuh gue baca bukunya dia itu Robert Kiyosaki itu 2004. Dan sampai sekarang masih gue pakai. Maksudnya yang ngatur darah kita ya otak kita. Karena gue sampai sekarang pakai itu ya sehat-sehat aja. Bukunya cuma tulisan itu dong? Ya enggak dong, tebel segini. Banyak. Kirain buku tebel isinya cuma itu doang. Itu tuh buku kalau udah biar setebel apapun pasti ada yang nyangkut satu. Oh, ya. Manfaatnya itulah. Makanya sampai sekarang masih gue pakai. Dan lu kan film udah banyak, tentunya dengan tim produksi yang beda-beda dong pastinya kan. Karena beda PH juga, mungkin adaptasinya segampang itu loh sama kru-kru lain. Karena kan ada beberapa kru yang ya udahlah ini artis baru nih kayaknya. Enggak juga. Enggak. Gue cuek aja sih. Cuek. Memposisikan diri gue ya sejajar aja sama mereka. Enggak yang jaga jarak juga. Apalagi yang tim yang ini nih. Waduh. Satu, mereka bukan film kecil-kecil yang pernah digarap sama mereka, film besar. Kayak Ainun IBB, terus kayak Tenggelamnya Kapal Pandora. Itu tim-tim ini. Oh. Ternyata mereka asik diajak ngobrol, nongkrong bareng, malah bercanda. Di film lagi yang satunya lagi enak-enak. Tinggal tergantung kita ya kali ya. Iya, benar. Tapi yang pasti gue lihat ternyata mereka juga bukan orang bodoh loh. Orang berpendidikan semua. Iyalah. Cuma karena ngelihat secara fisik ya pakai kaos celana pendek gitu-gitu aja, terus ngangkat kabel. Ya. Kalau kita ngelihat dari fisik, visual gitu, wah kuli nih. Enggak, Win, mereka kuliah. Ngobrol aja kayaknya pinteran lu deh sama gua. Gua ngerasa anjing gua sampah nih di industri. Iya. Ya sejauh ini kan gue ya belum pernah ke industri kan ngelihat orang itu, gue artis nih. Wah lu apa sih? Lu kan kru cuma megang lighting. Dia lighting itu ada kursus, ada sekolah, ada pendidikannya. Bener nggak, Win? Benar. Aduh, gue pokoknya mulai kapan ya gue belajar setiap ada lokasi, dapat job di lokasi, semua gue pelajari A sampai Z. Adaptasi, orientasi itu selalu gue buat. Karena gue pengen ngebangun ke mereka, ke kru baru gitu. Gue lebih dikenal aja gitu. Untuk terkenal mah itu ngalir aja lah. Iya. Itu makanya intinya banyak belajar lah, Win lah di lokasi. Tapi buat gue film oke lah. Seru banget. Makanya kok Ernest lu nggak ngajak gue di teka-teki Tika sih ya. Padahal gue pengen banget itu nungguin, nggak di calling. Tapi series juga pernah? Series ada 2. CTS series. CTS cek toko sebelah pertama, cek toko sebelah kedua. I'm Perfect 1.
Nggak tahu tuh, katanya bocorannya ada Imperfect 2 gitu. Iya katanya bakal jalan. Tapi udah diumumin juga makanya. udah dari jauh-jauh hari. Dari mulai masih tayang aja responnya udah ngeri. Iya. Itu yang nulis itu anak Jakbar gitu kalau nggak salah. Ya, Bang. Namanya Erwin Wu. Dia wakil presiden Sama Stand Up Sigit. Indo. Sama Sigit. Penulis utamanya Sigit. Sigit Exit. Sulistyo. Sigit Sulistyo Exit. Gila sih. Gila, gua nggak tahu tuh nulis tuh. Gua nulis aja pusing gitu, apalagi bisa sampai sedalam itu tuh nggak gampang. Jadi semua apapun profesi kalian itu punya tingkat kesulitan masing-masing. Iya benar-benar. Jangankan nulis, bikin telur mata sapi aja itu ada SOP-nya. Bener gak sih? Iya kan? Benar-benar. Kalau untuk restoran. Nah, jadi tolong bisa sama-sama saling menghargai. Benar. Karena punya tingkat kesulitan, pemikiran yang beda-beda. Benar-benar. Jadilah orang-orang yang bisa menghargai orang. Anjay. Gitu ya Win ya. Jangan pernah berhenti belajar. Lakukan yang terbaik apa yang bisa lu lakuin. Ini keren banget lo omongan lo. Gue selalu salut dengan kata-kata yang keluar dari mulut lo, Bang. Respect. Saja Pak Erwin. Saja, teman. Ada sopan sampunnya lu sama orang tua. Aduh. Terakhir nih Bang sebelum kita tutup. Dengan pengalaman lu sebagai aktor lah ya, bisa disebut aktor di dunia film. Kalau lu dikasih satu skill yang berhubungan dengan produksi film, lu pengen punya skill apa? Sutradara. Sutradara. Kenapa? Bisa membentuk seseorang karakter, kepuasan buat gue, karena nggak gampang jadi sutradara juga. Tapi bener-bener yang tahu ya, paham ya gitu ya. Sutradara mungkin ya kalau sekarang itu sekelas kayak apa Hanung atau Ernest ya kalau di komik, atau Fauzan Rijal. Itu ngeri sih, karena otak mereka kayak ini nih, kayak peta tuh di kepala tuh yang Keren. Iya benar. itu gue ngerasa kebayang ya. Kebayang. Itu sih gue, tapi Lu kayak pengen jadi itu? iya, tapi kayak butuh proses yang sangat-sangat panjang sih. Iya, benar. Sementara di umur gue tinggal sedikit ya kan, gue nggak tahu nyampe apa Nggak ada yang enggak. tahu, Bang. Iya, Ya mudah-mudahan ya. doa gue cuma mudah-mudahan gue bisa nyampe ke apa yang tadi lu tanya. Ya paling enggak gue bisa ngedampingin anak gue nikah lah. Amin. Respect. Emang respect gue ngeliat lu ini. Gue yang respect lu. Enggak lah. Nanti gue bawa ke Gunung Serantil. Ada petua mungkin buat teman-teman yang dengar atau nonton. Tapi pakai ekspresi seolah-olah lagi acting. Sulit kayak. Oh, coba aja kasih nasihat atau apa gitu, tapi kayak pendalaman karakter. Jadi buat kalian yang dapat kesempatan apapun itu, jangan pernah melihat sesuatu dari finansial, tapi lebih ke ya ilmu, teman. Itu sangat mahal. Gak bisa itu orang dapat kesempatan 2 kali. Ya, ingat itu. Terima kasih Bang Rahman. Terima kasih Win, sama-sama Win. Aduh, Terima kasih, udah enak banget. Gue ngobrol-ngobrol. senang diundang sama lu Win. Lama banget ini pengen ngobrol kayak gini. Ternyata gue gini-gini Nora juga ya. Iya. Ini balik. Ya.